Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi. Entah teman-teman mau nyetelnya itu pagi, siang, malam, qadarullah kita dipertemukan lagi ke dalam podcast kesenangan atau podcast favorit kita semua. Namanya podcast Pondok Roja, disingkatnya Poporo Mas. Dan kita alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa spektakuler. Beliau adalah Ustadz Faris. Beliau yang biasa aja Mas. Oh iya, yang biasa. Mas Faris berarti. Mas Faris ya. Tapi beliau ini diam-diam, walaupun Mas Faris ini saya perkenalkan sedikit ya, netizen yang budiman. Kalau di sini itu kita nanti apanya netizen yang budiman. Ya Ayuhan netizen. Ayuhan netizen. Iya, ayuhan netizen. Jadi kita menyapanya ya ayuhan netizen. Tapi ya ayuhan netizen, beliau ini Mas Faris ini walaupun Mas, beliau itu sebenarnya itu low profile sekali. Beliau itu lulusan Al-Azhar di Al-Azhar, kemudian sekarang aktivitasnya pun juga di ISA, Institut Al-Aqsa, besutannya untuk riset perdamaian. Oh, Masya Allah. Berarti ini emas yang memang emas ya? Emas yang sangat emas sekali. Iya, Masya Allah. Pekerjaannya nggak main-main di ISA, Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian. Risetnya itu mengenai mungkin Masjidil Aqsa, Baitul Masjid, kepalestinaan, dan untuk perdamaian. Masya Allah. Ini emas yang nggak main-main, emas yang sangat emas. Selamat datang saya ucapkan ke Mas Faris. Selamat datang di podcast Poporo. Kita salaman dulu. Kok selamat datang? Saya yang ucapkan. Oh iya. Selamat datang di podcast Poporo. Oke, sebenarnya ini podcast ini kita khususkan untuk membahas tentang Baitul Masjid atau Bumi Syam atau Palestina, Mas. Sebenarnya pembahasannya itu mungkin berat ya, Mas ya, Baitul Maqdis gitu. Berat. Baitul Maqdis itu ringan, Mas. Ringan. Ya, Baitul Maqdis itu tema obrolan tongkrongan sebenarnya. Oh iya, Masya Allah. Sambil minum nggak apa, Mas? Oke. Oh, saya yang harusnya mempersilakan ini. Oke, sambil minum nggak apa. Seperti khasnya Pondok Roja ya. Mungkin di Masya Allah. Ini Mas, saya langsung disambungkan aja. Kok bisa ringan? Kan kalau di luar kita berat gitu ya. Iya benar. Konflik Palestina, Israel gitu. Iya, tapi benar. sebenarnya diskusi Baitul Maqdis itu diskusi yang bisa kita obrolkan di tongkrongan, di warung kopi. Iya. Sambil benar. minum kopi, sambil minum air putih. Ini. Iya, Roja Water. Iya. Oke. Sebenarnya obrolan yang ringan itu. Oh iya. Mungkin ya itu. Mungkin bagi orang-orang yang paranoid ngobrol berat-berat Baitul Maqdis, pembebasan Palestina dan lain-lain. Sebenarnya ini pembahasan yang ringan bagi Mas Faris ini. Tapi saya juga bingung kok bisa ringan sih, Mas? Ringan tapi catatannya gini, Mas. Ini obrolannya ringan. Semua kalangan bisa mendiskusikan ini. Benar. Ibu-ibu sambil masak bisa diskusi tentang Baitul Maqdis. Main futsal bisa sambil ngomongin Baitul Maqdis. Bisa main sambil ngomongin Baitul Maqdis. Tapi insya Allah ringan dibicarakan, berat ditimbangkan. Masya Allah. Itu yang paling ringan dibicarakan tapi berat ditimbang. Masya Allah ya. Ini adalah upaya kita untuk bagaimana itu membawa pembahasan Baitul Maqdis ke tongkrongan-tongkrongan, biar yang tongkrongan itu nggak gosip, nggak ngomong ke tetangganya. Masya Allah. Ini keren banget ini konsepnya Mas Faris ini, ringan di omongan. Mas, tapi boleh nih gosipin Israel kayaknya. Oh iya, gosipin Israel. Oke, berarti tema kali ini adalah gosipin Israel. Masya Allah. Ya, gosipin Israel untuk pembenahan tentunya, bagaimana biar di Baitul Maqdis itu ayam tentrem kembali. Oke, pertanyaan yang paling sering kita tanyakan, yang mungkin ayuhan netizen ini tanyakan itu, kok di sana itu perang Israel Palestina perang terus. Kayak gitu gimana sih, Mas? Itu perlu diluruskan tuh, Mas. Kan di media sosial tuh image-nya tuh perang gitu ya. Perang terus kayaknya. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya sana kan lagi dijajah. Oh. Itu lagi dijajah. Iya, benar. Kalau kita bisa bilang perang, itu ibarat rumah kita dirampok gitu. Tetangga kita bilang perang gitu di situ, perang antara tuan rumah dan rampok. Kan nggak masuk akal. Oh iya, nggak itu lagi dijajah kok di perang gitu. Benar, oke. Tapi berat gitu ya. Nggak ya sebenarnya ringan tapi berat ditimbangan.
Pokoknya sebenarnya itu bukan perang itu penjajahan. Penjajahan ya. Cuma image-nya itu perang, padahal sebenarnya lagi penjajahan. Oke, berarti itu mungkin salah kaprah netizen kalau teman-teman di sini itu di sana itu kok konflik perang-perang ya bukan perang, ya itu emang penjajahan. Nah, itu yang mungkin salah kaprah bagi netizen yang mungkin bagi saya juga ini kok saya terpancing oleh netizen kok perang terus. Oh iya, salah ya karena emang penjajahan. Tapi gambaran perang atau konflik itu kita coba tarik ke sejarah gitu Mas ya. Sebenarnya dulu itu anggaplah tahun nanti bisa dicek ya kapan Baitul Maqdis dijajah waktu perang salib di zaman Salahuddin. Jadi di sana itu dulu ada seorang ulama namanya Ibnul Arabi, ulama dari Andalusia. Itu satu waktu beliau umroh. Waktu itu pergi haji. Haji tujuannya ke Mekah kan tentu. Tapi sebagaimana kita tahu zaman dulu itu haji itu atau umroh itu satu paket. Masya Allah. Dengan Mekah dan Baitul Maqdis. Biasanya dari Baitul Maqdis dulu dan baru ke Mekah karena itu ada fadilahnya tuh nanti bisa dicek tuh. Nah, si Ibnul Arabi ini beliau ini ke Baitul Maqdis dulu. Baitul Maqdis. Di situ di Masjidil Aqsa beliau melihat ada pertikaian, konflik nih. Konflik ya. Di Baitul Maqdis nih, di Masjidil Aqsa nih, konflik nih, debat antara orang Yahudi dan orang Islam. Dijelaskan di situ diskusi debat kayak orang lagi ya di warung kopi gitu loh Mas, lagi debat, soal apa ya? Soal kopi pakai gula atau enggak gitu. Iya. Sengit itu debatnya, sengit. Debat sengit di situ tapi habis itu udah gitu. Selesai dan damai. Jadi ada percikan-percikan konflik di situ cuma yang positif gitu loh Mas. Diskusi-diskusi yang sehari-hari kita mungkin juga alami gitu di warung kopi, debat yang ya ringan lah debatnya bapak-bapak gitu di warung kopi yang mungkin Mas Izul sering lah ya. Benar. Debat-debat tapi itu selesai kan. Nah itu Ibnu Arabi ngelihat itu beda itu di tempatnya di Andalus nggak ada suasana seperti itu. Diskusinya diskusi ilmu, konflik tapi indah gitu loh. Nah itu. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah kita bebasin bisa tuh kita kesana seperti itu ya. Debat tapi ilmiah tapi asik debat gitu, ilmiah, Masya Allah. Ya itu namanya kalau bahasa akademisnya itu dialektika itu kan. Nah, gitu. Ada tesis kemudian diakasi antitesis. Akhirnya kita mendapatkan banyak ilmu, Masya Allah. Oke ya, itu yang mungkin menjadi catatan bagi saya maupun netizen, itu bukan perang karena itu memang penjajahan. Dan itu ya harus kita luruskan kalau kita ngomongin perang-perang ya nggak apple to apple. Orang Palestina itu dirampok kok ya, Palestina itu bumi Syam itu emang dirampok dari umat Islam kok dinamakan perang, ya nggak apple to apple. Itu adalah penjajahan. Oke, mungkin saya itu penasaran Mas Faris, kenapa antum itu ngomongnya itu dari tadi Baitul Maqdis. Padahal kalau saya itu mungkin di luaran sana itu banyak istilahnya itu Palestina. Lah bedanya Baitul Maqdis, Palestina sama mungkin Masjidil Aqsa itu apa sih? Bedanya Mas ya. Pertama gini, kita asumsikan atau kita imajinasikan, kita bayangkan hidup di zaman Rasulullah SAW dulu. Kita sedang travel nih ceritanya. Di imajinasi kita travel ke zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW itu udah ada Mas. Palestina itu udah ada kan? Palestina. Ya kan Mas Yusuf pasti sering dengar riset lah. Oh Palestina itu sejak zamannya sebelum Rasulullah memang udah ada istilah Palestina itu. Ada Palestina, kemudian ada istilah Ilya Capitolina itu ya. Iya, Ilya Capitolina. Tapi yang Rasulullah SAW pilih apa? Kan ada banyak pilihan istilah. Rasulullah memilih istilah Baitul Maqdis. Rasulullah nggak bilang katakan Baitul Maqdis, nggak bilang untuk. Tapi itu kayak gini loh Mas, kayak apa ya sebutannya? Saya juga susah untuk menggambarkannya ya. Ini Rasulullah orang yang kita cintai bilang Baitul Maqdis cuma nggak mewajibkan gitu loh, kayak kode cuma ya kenapa nggak kita ngikutin tapi gitu Rasulullah nggak bilang itu yang tersirat gitu loh, kayak Rasulullah kadang-kadang juga dalam beberapa hal misterius gitu loh. Itu kan yang asiknya, masih kode-kode asiknya Rasulullah gitu. Dia nggak bilang pakai Baitul Maqdis nih, enggak. Kita harus peka sebagai umatnya Rasulullah, benar-benar. Harus peka itu, kita harus peka. Iya. Tapi adakah perbedaan sih Baitul Maqdis dengan Palestina, misalkan wilayah-wilayahnya atau teritori kesuciannya? Oh iya. Kalau yang suci kemudian yang teritori administrasi, kalau kita tarik ini Mas ya, kita tarik ke yang sekarang terjadi gitu. Ada pembelahan gitu kan, ada pembelahan kubu gitu ya, penjajah Israel dan
Palestina gitu sebagai sebuah negara gitu yang sebagai sebuah negara. Iya benar. Kan sebagaimana kita sambil kita lihat petanya Di petanya. Oh iya benar. Jelas. Itu sudah disediakan sama operatornya petanya. Ini kalau belum muncul di sini loh ini. Iya. Iya, nanti kalau ini jelek berarti di sini. Iya. Ini kita kalau ini familiar Mas ya dengan petanya. Iya benar. Peta Palestina ya, berarti di ini Palestina nih, setahu saya ini. Nah, Palestina kan. Benar, Ini kan peta negara ini. Peta negara, iya. Sementara kadang-kadang kita kan umat Islam anak muda gitu ya. Kita teriak-teriak bebasin Palestina ya kan. Bebasin Palestina, bebasin Al-Quds gitu. Tapi kita bebasinnya itu yang bebasin dasarnya tuh apa dulu nih? Oh iya benar. Harus clear dulu. Kita dasar kemanusiaan kah, dasar akidah kah? Kalau akidah yang disebut Quran tentang tanah suci Baitul Maqdis itu sebenarnya yang mana gitu? Kan mungkin Mas Izul pernah dengar penjelasan juga bahwa peta Palestina ini tuh kan bentuk penjajahan Mas ya. Yang buat yang mendesain itu kan penjajah tuh. Benar, Kan kalau kita simpulkan peta Palestina itu batas-batas geografis, batas-batas administratif Palestina ya. Iya, dan ini buatannya penjajah. Artinya kita ngibarin bendera dalam tanda kutip Palestina itu masa iya sih kita bebasin sesuatu yang suci pakai barang buatannya penjajah. Oh, iya. Nah, itu loh sebenarnya tuh arahnya ke situ sebenarnya. Tapi yang suci yang disebut dalam Al-Qur'an setelah diteliti oleh di antara Dr. Khalid Abdul Fattah Al-Awaisi, itu beliau berdasarkan riset naskah-naskah klasik gitu Mas. Alhamdulillah menemukan batas-batas suci dalam pengertian yang kalau di seperti Masjidil Haram itu, batas sucinya itu. Di Masjidil Haram atau di Saudi kan ada batas-batas ini ya, batas-batas haram Mekah. Benar. Petanya di sini bisa. Iya, ya nanti gitu. Di sini ya. Dibantu ya. Kan itu ada batas-batas yang sucinya gitu ya. Iya, yang benar. ada titik-titik mikot tertentu gitu. Nah, kurang lebih Baitul Maqdis itu ya batas-batas suci itu. Yang bentuknya mirip ikan paus ini Mas ya. Oh, merah ini ya? Iya, kalau di One Piece mirip Labon. Labon. Oh iya Labon. Yang merah ini berarti ya batas-batas suci ya. Dan ini batas-batas suci Baitul Maqdis. Batas-batas suci. Iya, bukan administratif ya. Bukan batas-batas administrasi. Nah, itu. Nah, terus kalau kita ini benar-benar. Nah, kalau kita menggunakan terminologi Palestina itu bagaimana? Kalau saya melihat loh. Oh ya, kalau yang menggunakan narasi-narasi kemerdekaan Palestina itu kan yang lebih dominan adalah asas kemanusiaannya. Nah, itu bisa nggak sih kita untuk menunggangi asas kemanusiaan untuk yaitu membikin Baitul Maqdis itu merdeka. Dengan tanda kutip membikin Palestina itu merdeka, itu bisa nggak sih kira-kira? Yang pertama menurut saya Mas ya, ini bisa teman-teman diskusikan juga setuju atau nggak setuju. Oh iya, kalau benar. komentar nanti kita diskusi. Iya, cocok. Tentang Palestina itu tadi Mas ya, petanya, kemudian kita pakai yang mana gitu ya sebagai acuan. Tadi tanya apa? Saya lupa ya. Untuk acuan pembebasannya itu loh, kalau kita akidah. Kalau kita menggunakan akidah itu kan akidah. Kesuciannya ini. Oh iya. Menurut saya ini Mas, yang pertama basicnya dulu nih, pemahaman dasarnya dulu. Kalau yang itu tadi kan kita udah levelnya kita udah besaran skala global, secara internasional, hubungan antar negara, anggaplah Indonesia gitu ya dengan Palestina, dengan Israel. Tapi jangan itu dulu kita pembahasannya. Ini dulu kita selesaikan. Mana batas-batas yang benar-benar kita suci secara akidah kita bela gitu, sama batas-batas administrasi. Artinya menurut saya boleh-boleh aja kita anggaplah kita berbismillah, peta ini kita bebaskan gitu ya. Palestina sesuai yang sedang kita perjuangkan, karena saya yakin Allah juga nggak akan menyia-nyiakan amalan, kita kan sebutkan juga dalam Al-Quran ya, amalan seorang hamba selama itu ikhlas ya. Insya Allah anggaplah di kemudian hari kita asumsikan kita udah bebasin Palestina sekarang ya. Itu juga sama waktu di zaman Utsmani, itu peta yang suci ini Mas, itu dulu di bawah
di bawah batas administrasi, saya lupa namanya itu Al-Quds Syarif atau apa gitu. Saya yang jelas batas-batas administrasi itu bergabung dengan batas-batas suci. Artinya bisa aja di kemudian hari kita bebasin dalam tanda kutip Palestina itu yang mencakup ini. Batas-batas sucinya itu. Berarti kan udah masuk di dalamnya itu. Palestina itu sendiri. Tapi yang jangan dilupakan, jangan sampai kita salah kaprah ini suci. Oh iya benar-benar. Seluruh Palestina itu suci ya? Iya, yang perlu kita suci itu ini gitu. Yang ini ya administrasi ini bisa berubah-ubah. Ya, bisa cuma sebatas ini, bisa ini aja atau bisa cuma ini administrasinya, tapi itu sifatnya fleksibel bisa. Nanti di pas pembahasan bisa diskusikan lagi tuh. Oh iya, berarti emang gaya apa namanya gaya orang-orang atau gaya suatu organisasi menarasikan untuk membebaskan Baitul Maqdis itu kan variatif itu kan nggak apa-apa juga ya berarti ya menggunakan narasi-narasi kemanusiaan ini Palestina sedang dijajah itu nggak apa-apa juga ya. Tapi yang paling mendasar itu adalah jangan sampai batas-batas suci itu benar-benar kabur. Kita ngiranya batas-batas suci itu benar-benar sampai Palestina secara keseluruhan kan enggak, Masya Allah. Ini pengetahuan baru. Saya pikir itu intinya kita jangan sampai dikibulin sama penjajah. Iya benar. Karena kita dibohongin sama penjajah ini yang kita. Iya. Ya ini yang bentukannya Inggris ya kalau nggak salah itu ya. Bentukannya Inggris ya nggak apa-apa. Kalau kita menggunakan narasi tentang kemanusiaan membela hak-hak sipil warga Palestina itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita melupakan yang suci Baitul Maqdis seperti ini. Karena yang benar-benar ada di nas Al-Qur'an itu Baitul Maqdis ya, kesuciannya itu ya. Benar-benar tanah suci Baitul Maqdis itu sudah diteliti oleh Prof. Abdul Fattah Al-Awais itu seperti ini. Dan itu pun lagi-lagi catatannya Mas ya. Di Quran pun nggak ada ayat yang spesifik bebasin Baitul Maqdis, itu nggak ada. Nggak ada ya. Lagi-lagi itu ya, apa indahnya Quran, bahasanya Quran. Lah terus adanya apa berarti? Kan disebutkan di Quran itu surat Al-Isra ayat pertama, yang secara spesifik ya nyebut Masjidil Aqsa. Tapi nggak ada tuh di kita 30 juz tuh nggak ada ayat yang nyebut bebasin Masjidil Aqsa. Oh gitu. Tapi itu indahnya Quran tuh kayak jadi Rasulullah tuh penuh kode merangsang kita untuk peka itu dari Quran. Iya benar, Masya Allah. Nah, gitu bapak-bapak kalian harus peka. Bapak ada juga mungkin bapak-bapak biasanya itu bapak-bapak itu dijat nggak peka. Nah, padahal Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang peka. Masya Allah itu ya di dalam Al-Quran pun nggak ada yang benar-benar bebasin Baitul Maqdis, tapi menggunakan kode-kode subhanalladzi asra bi abdihi laila. Itu ya Al-Isra ayat pertama itu ya. Saya juga lupa. Saya lupa juga. Pokoknya seperti itu Al-Isra ayat pertama. Oke, kemudian kalau mengenai tanah suci itu, padahal kalau kita melihat ya, kalau dari sudut pandang agama pun juga ini juga tanah suci juga Mas, apa namanya? Mas Faris. Ya. Ini sensor dulu. Iya, sensor dulu. Ini sebenarnya tanah suci juga menurut dari sudut pandang agama mungkin Nasrani ada Holy Sepulcher itu juga kan. Kemudian dari sudut pandang Yahudi pun ada Kuil Solomon. Nah, pun juga di Islam pun juga ada batas-batas suci Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa juga. Nah, terus kita bagaimana untuk mendudukkan perkara ini? Bagi Nasrani juga ada The Holy Sepulcher, ada makam Yesus Kristusnya di situ. Di ini ya, Yahudi pun saya lupa. Iya, ada The Holy Sepulcher. Nah, itu kan ada klaim kan atas kesucian tanah agama-agama tersebut. Nah, kalau kita mendudukkannya itu seperti apa, Mas Faris? Yang dianggap agama ya, Mas. Yang dianggap agama, mungkin seperti itu. Kontroversi nggak? Nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Yang dianggap agama, karena kita meyakini agama itu ya Islam. Islam. Iya benar. Yang dianggap agama, Masya Allah. Oke, kalau didudukkan seperti itu bagaimana, Mas Aris? Disclaimernya gini dulu, Mas, kan kita sama-sama bukan pakar di bidang perbandingan agama. Perbandingan gitu, agama. Oh iya benar. Iya kan boleh. Kita cuma baca-baca artikel-artikel bebas. Artikel bebas lah di internet gitu. Dan fakta sejarahnya itu Mas, waktu Umar bebasin Baitul Maqdis kan ada yang disebut namanya Al-Uqdah Al-Umariyah. Oh, jaminan keamanan Umar. Masya Allah. Dan fakta setelah pembebasan itu, setelah ada jaminan itu umat Islam itu di situ di Baitul Maqdis itu minoritas. Umat Islam minoritas. Tapi Umar waktu itu sebagai terus yang mayoritasnya itu antara dua agama itu yang lain. Oh iya, Nasrani Yahudi itu mayoritas mereka. Di situ ya. Oh. Islam justru minoritas. Oh gitu ya, Masya Allah. Kan ini kita diskusinya di luar
perbedaan tiga agama tadi itu ya dan agama-agama yang lain. Cuma fakta di lapangannya nanti itu kita juga butuh penelitian lebih lanjut tuh waktu itu minoritasnya itu berapa persen gitu kan. Gitu itu ya. butuh penelitian lebih lanjut gitu. Oh iya Masya Tapi Allah. yang jelas faktanya itu Umar bebasin itu Baitul Maqdis itu minoritasnya umat Islam. Oh iya berarti masih umat Islam masih minoritas dan bahkan itu sampai ke zaman Salahuddin yang tadi saya bilang ada Ibnu Arabi datang ke situ tuh umat Islam di situ minoritas. Masih minoritas buktinya ya? Masjid Al-Aqsa ada orang Yahudi yang debat dengan orang Islam tentang, saya lupa debatnya diskusinya tentang apa ya. Waktu itu orang Yahudinya kalah. Mungkin debat-debat yang sifatnya rasional ya. Kalah di situ tapi habis itu udah gitu. Udah ya sejuk lagi kan. Tapi ada indahnya itu ya, mudah-mudahan kita bisa bebasin Baitul Maqdis dan kita bisa menciptakan suasana damai yang seperti itu tuh di zaman Masya Allah. Umar sama Salahuddin tuh mudah-mudahan. Nah mungkin saya malah mengambil kesimpulan kita dudukkan masalah kesucian, mungkin ada yang saling klaim itu adalah tanah suci, ya kita kembalikan ke makna suci di mana nggak ada pertumpahan darah, misalkan makna simpelnya itu kan, di mana nggak ada pertumpahan darah seperti yang telah terbukti di jaminan keamanan Umar Al-Uda Umariyah itu benar-benar nggak ada pertumpahan darah. Tapi ketika Crusader itu datang, itu kan membantai umat Islam. Kemudian Yahudi kita ngomongin Israel ini, sekarang Israel membantai banyak di peristiwa Nakba. Sampai sekarang pun masih banyak pembantaian di Baitul Maqdis itu sendiri. Masya Allah. Kita kembalikan terminologi tentang tanah suci ya, kembalikan ke terminologi suci bahwa tidak ada pertumpahan darah. Itu yang paling simpel mungkin ya. Masya Allah. Ada lagi yang tanya. Iya. Saya sedikit catatan Mas. Kan kita ada istilah tanah suci sama haram. Haram itu Mas? Haram. Oh, itu juga. Kan Indonesia menerjemahkannya kan tanah suci. Suci juga, Sebenarnya secara istilah itu beda itu. Bedanya Mas? Boleh kertas ya Mas? Ada kertasnya? Kertas kosong. Ada kertas kosong. Ini sih saya belum baca di mana, cuma ini apa hasil renungan gitu. Hasil renungan. Untuk menemukan titik terang perbedaan antara tanah haram dan tanah suci gitu. Oh iya. Oke. Kita anggap ini Mas ya. Ya. Kita bayangkan atau anggaplah ini Quran gitu ya. Iya benar. Lembaran mushaf. Kita boleh nggak meludahi ini? Kita boleh nggak menyobek ini? Boleh nggak menistakan ini? Ya nggak boleh, nggak boleh ya. Itu haram. Ya, haram. Itu konsekuensi dari haram itu kita nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ini mushafnya. Iya. Astagfirullah. Saya sobek. Saya nistakan lah, saya injak macam. Apakah status sucinya ini hilang? Enggak, masih. Masih kan? Masih. Itu kurang lebih ketika dicerai-berai ini kan. Ya, di Baitul Maqdis kan sering kita lihat pertumpahan darah, pertikaian, peperangan. Tanah suci kok kayak gitu Nah, kalau kita pakai analogi tadi sehancur apapun, banyak darah apapun yang menetes di sana, itu nggak akan merubah kesuciannya. Status tanah suci itu. Itu dari terminologi Islam ya. Itu dasarnya hikmah di luar itu saya nggak alam, nanti bisa kita diskusikan sambil ngopi ya. Kita nanti biasanya Allah kasih ilham untuk menemukan hikmah di balik sambil ngopi ya, Masya Allah. Oke, itu mungkin terminologi tentang kesucian Baitul Maqdis ya. Apapun yang terjadi di Baitul Maqdis ya itu kalau dalam terminologi Islam itu tetap suci apapun keadaannya. Kemudian mungkin yang sedikit nyelekit ketika saya melihat komentar-komentar netizen yang budiman ini, mungkin netizen yang belum budiman atau gimana. Ada ini netizen Pororo kayaknya. Yang komentar nyelekit. Komentar bukan. Netizen itu enggak langsung. Ya, netizen Pororo itu insya Allah lurus, Masya Allah. Oke, tapi ini Mas Faris, untuk yang komentar-komentar nyelekit itu misalkan ada win-win solution itu misalkan. Win-win solution itu misalkan ya udahlah kita itu sekarang itu kan sudah ada pembagian, mungkin Palestina cuma berapa persen doang, dikit. Orang-orang Palestina. Kemudian orang Israel itu benar-benar mencakup tanah Palestina itu benar-benar dicakup secara dominan itu oleh Israel itu. Nah, kita itu disuruh berdamai, ya udah kita terima aja Palestina itu berapa persen dikitnya, kemudian Israel itu mencakup yang lebih besar. Kita itu disuruh seperti itu. Kalau tanggapan Mas gimana? Tadi saya ilustrasikan Palestina atau Baitul Maqdis itu kan ibarat sebuah rumah. Sudah ditinggali oleh saudara-saudara kita orang Palestina, orang Baitul Maqdis yang sudah tinggal di situ ratusan tahun.
datang perampok ya. Yang namanya Zionis Israel. Ya. Datang ke situ ngerampok, tiba-tiba baru anggaplah 2 hari gitu ya, bilang kita harusnya berdamai, membagi kamar depan, ruang tamu itu bagian kamar depan itu kita Zionis Israel. Kalian orang Palestina Baitul Maqdis sana di belakang dekat dapur kamar gitu. mandi, di dapur. Itu kan analogi yang nggak masuk akal. Iya benar. Ya. Kalau kita tarik ke sejarah Indonesia deh ya, ini di Indonesia kan dulu ada pemerintahan Hindia Belanda. Iya, Belanda. Tapi penjajahan Belanda itu. Pemerintahan boneka kan ya orang. Iya benar. Ya. Seperti Indonesia itu kan dulu dijajah. Iya. Apakah kita menerima Indonesia tiba-tiba suruh damai gitu. Berbagi tanah dengan penjajah. Iya benar. Iya, mungkin itu seperti itu. Tapi akhirnya ditarik lagi terminologi itu bukan perang, bukan konflik, tapi ini penjajahan. Challenge-nya gini. Jangan ini solution, kasih kita dulu aja, kasih umat Islam. Nanti akan beres kok isu-isu. Oh iya, itu sangat win sekali. Kita sebagai umat Islam harus percaya diri dengan mengatakan. Masya Allah. Iya, itu sangat win sekali. Pendahulu kita Umar bin Khattab Saudi bisa itu dan bisa. Kenapa enggak? Iya, Masya Allah. Bisa Mas ya? Siap. Nanti kita selesaikan itu. Kita selesaikan. Iya, kasih ke umat Islam dulu. Oh iya benar. Kita selesaikan konflik-konflik itu bukan win-win solution, tapi emang solution yang win, solusi yang benar-benar solusi pemenang. Kasih Islam dulu, bukan bagi orang kalian aja yang tamu seperti itu. Masya Allah. Kemudian ada lagi mungkin ada sedikit komentar dari netizen yang belum budiman mungkin. Ada win-win solution lagi nih Mas. Kemudian Muslim itu ya udah dikasih tanah yang mungkin bagi kalian suci itu ya, Masjid Al-Aqsa ya udah Masjid Al-Aqsa. Kawasan Baitul Maqdis doang ya udah Baitul Maqdis doang. Padahal ada kawasan-kawasan Palestina di sekitar Baitul Maqdis kan juga ada tanah Palestina. Nah itu buat milik Israel. Kita cuma dibagi tentang Baitul Maqdis doang, kawasan Baitul Maqdis, kawasan Masjidil Aqsa doang. Nah kalau itu gimana win-win solution seperti itu? Itu yang ngomong siapa? Wah kurang paham. Saya itu netizen yang belum budiman. Kalau netizen atau bukan netizen Pororo ya? Iya benar. Tentu bukan. Anggaplah itu orang Israel gitu ya. Oh iya, kayaknya orang Israel. Ngibul. Oh ngibul ya, pengen penake dewe. Nah, sesuai di lapangan. Di lapangan mereka kan tadi yaudah ini yang Baitul yang masih langsung buat umat Islam. Faktanya kan enggak. Loh kemarin Ramadan kemarin rame di sana. Oh iya benar ya. Buruk tempat titik Rasulullah SAW menggantungkan buruk. Itu sekarang jadi tempat ibadahnya orang Yahudi. Sekarang ya. Artinya tuh ngomong kosong lah. Oh iya benar. Orang mereka pengen mengasih semua kok. Oh iya. Yang paling penting seperti itu netizen yang budiman, netizen yang Pororo. Jangan mudah ditipu oleh jangan mudah dikubuli. Kata-kata manis. Iya. Soal-soal kita dikasih kawasan Baitul Maqdis ternyata akhirnya kita dirongrong kemarin Ramadan kita itikaf di Masjidil Aqsa aja nggak tenang, diserang, Masya Allah. Oke, itu suatu hal yang harusnya itu kita sudah selesai, nggak usah pakai dalil. Kita menggunakan rasional saja udah selesai. Ya paling win, solusi paling win itu ya kasih umat Islam. Buktinya Al-Uda Umariyah, Salahuddin Ayyubi itu semuanya Yahudi, Nasrani, Islam itu hidup damai. Bahkan Islam masih minoritas, Masya Allah. Kita pun sudah benar-benar menjamin keamanan, Masya Allah. Oke, mungkin sedikit itu yang sangat sedikit tapi ringan di obrolan, ringan di omongan tapi berat di timbangan, Masya Allah. Sambil menikmati kopi, Masya Allah. Gimana? Gimmikannya kan? Iya, gimmick. Nggak apa-apa. Ini belum maghrib soalnya. Kebetulan sedang puasa. Oke, Masya Allah ya. Itulah pemaparan yang sangat luar biasa dari Mas Faris ini sebagai aktivis di ISA Institute Al-Aqsa, Institut Al-Aqsa untuk riset perdamaian. Dan satu lagi mungkin yang menjadi konklusi kita sih sebenarnya Mas Faris. Jadi langkah-langkah apa sih yang benar-benar konkret, untuk kita itu visi kita umat Islam itu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Langkah konkretnya itu seperti apa sih harusnya itu? Ya, baik. Langkah konkretnya pertama kita belajar dari orang yang dulu pernah bebasin Baitul Maqdis. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik Umar bin Khattab bisa bebasin Baitul Maqdis. Di antara kan Rasulullah SAW di zaman beliau diutus sebagai nabi, itu beliau melihat Baitul Maqdis dalam keadaan terjajah. Oh iya, ketika diutus menjadi rasul ya. Ketika diutus menjadi nabi dan rasul masih dalam keadaan terjajah Baitul Maqdis.
Tapi apa yang Rasulullah SAW lakukan waktu itu? Di antara buah yang dihasilkan dari pendidikan Baitul Maqdis oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, itu di Madinah, di pelataran masjid di Madinah, itu para sahabat itu diskusi ngobrol mengenai Baitul Maqdis. Masya Allah. Kalau di zaman itu ada warung kopi, mungkin para sahabat juga akan nongkrong di warung kopi. Nongkrong kopi ya, ngobrolin Baitul Maqdis. Ngobrolin Baitul Maqdis. Masya Allah, iya. Artinya Rasulullah SAW waktu itu berhasil menanamkan cinta pada Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis menjadi satu diskusi tema obrolan yang menarik gitu, yang ringan tapi berat ringan di lisan tapi berat di timbangan. Masya Allah, iya keren. Nggak apa-apa kita mulai dengan diskusi anggaplah teori tentang di Palestina bagaimana yang relate dengan sehari-hari gitu. Dan itu yang Rasulullah SAW mulai dididik kepada para sahabat. Iya, belajar. Yang bisa kita lakukan di zaman kita, kan kita tahu karakter Baitul Maqdis tadi itu di Quran itu soft gitu ya. Pakai harus menuntut kepekaan kita. Rasulullah SAW juga menuntut kepekaan kita untuk memahami ya. Masa nggak bebasin sih, masa nggak peduli sih? Ini kan suci gitu. Nah gitu. Kita juga langkah yang konkretnya bisa mulai dengan yang soft ini, diantaranya soft itu ya dengan mulai mendiskusikan ini, bukalah ruang-ruang diskusi tentang Baitul Maqdis, bukalah. Iya benar. Jangan ragu untuk ngomongin Baitul Maqdis di tongkrongan kalian. Oh iya. Di warung kopi dimanapun ngomongin Baitul Maqdis, diskusi santai aja, diskusi. Yang penting itu diskusi yang terus bergulir sampai Allah izinkan kemudian bangsa Indonesia tersadar tentang pentingnya Baitul Maqdis, kepekaan, dan tanpa disuruh, tanpa diinstruksi bergerak gitu. Tapi kita wallahu alam akan seperti apa bentuknya, akan bentuk Baitul Maqdis, tapi kita mulai dari hal yang kecil itu tadi, diskusi tentang Baitul Maqdis. Iya benar. Baitul Maqdis itu apa? Oh, Baitul Maqdis itu dulu kiblat pertama. Para nabi itu di sana. Terus itu bergulir wallahu alam. Mungkin kalau kita pakai ukuran yang matematis ya, untuk menyadarkan satu orang butuh sekian, jumlah orang Indonesia berapa juta kan? 250 juta ya. Lebih mungkin ya. Akan butuh waktu sekian. Tapi kita lupa bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya gitu. Dengan satu keikhlasan kita itu ngomongin Baitul Maqdis, siapa tahu lagi. Dengan ikhlas itu yang nonton banyak dan kemudian akhirnya bikin diskusi di banyak tempat. Benar. Dengan satu keikhlasan itu tuh kita cuma butuh Allah lihat hati kita tuh ada keikhlasan yang sungguh-sungguh untuk Baitul Maqdis. Benar. Udah cukup, nggak butuh yang berat-berat, kita ya butuh. Karena kita diajarin Islam itu yang ringan tapi berat timbangannya. Iya benar. Kita juga kita dalam sehari-hari kita mencoba untuk mensucikan diri kita, untuk menjauhi kemaksiatan, beribadah. Tapi jangan lupa Baitul Maqdis tetap di ngobrol kita. Iya benar, Masya Allah. Ini mungkin langkah yang sangat benar-benar konkret ya. Kita itu nggak usah terlalu benar-benar mungkin bagi mungkin makom saya dan makom netizen yang budiman ini nggak usah terlalu konkret. Kita itu benar-benar kita harus persiapan itu, kita harus melatih tentara dan lain-lain untuk menghancurkan Israel, itu nggak usah seperti itu. Ya kita mulai dari benar-benar yang sangat konkret itu, mengenai fungsi edukasi itu tersendiri ya Mas. Fungsi edukasi ya, benar-benar jihad ilmu ya, benar-benar kita itu bersungguh-sungguh dalam mengilmui Baitul Maqdis. Seperti yang mungkin sudah kita obrolkan tadi, ternyata Baitul Maqdis dan Palestina itu ada perbedaan, dan ternyata Baitul Maqdis juga menjadi kiblat pertama umat Islam dan lain-lain, dan berbagai keberkahannya Baitul Maqdis yang lainnya. Dan insya Allah kita juga akan ngobrolin juga Mas Faris untuk kedepannya hubungannya One Piece dan Baitul Maqdis. Wih, seru banget kita. Bisa juga nanti insya Allah di sini. Pondok Roja aja. Kita langsung ngobrolin offline, nggak seru kalau online. Posternya di sini nih. Oh enggak. Nanti. Jangan semuanya gini, kasihan editornya nih, semuanya gini. Siap. Ya nantilah, insya Allah stay tune aja di Pondok Roja maupun di channel podcast Pondok Roja Poporo ini. Insya Allah kita akan menghubungkan cerita One Piece itu dan hubungannya dengan Baitul Maqdis, atau malah nanti roadmap pembebasan Baitul Maqdis ternyata ada di One Piece. Wallahu alam. Iya, nanti kita kaji bagaimana One Piece itu menggambarkan dunia, dan mungkin juga ada di sana Eiichiro Oda itu menggambarkan Baitul Maqdis.
Nanti insya Allah pekan-pekan depan aja kita ngobrol. Kisi-kisinya mungkin. Di One Piece kan ada tanah suci. Tanah suci. Baitul Maqdis tanah suci. Nah kira-kira apa tuh? Iya, kira-kira apa coba? Sama-sama tanah sucinya. Itu sangat berhubungan sekali kan? Masya Allah. Mungkin kita ngobrolnya langsung besok aja ya. Kita langsung sambil minum Roja Water. Atau nanti langsung kopi aja. Kopi saya masih penuh karena saya masih puasa. Oke, Masya Allah. Kita ngobrolnya secara offline aja. Monggo para fans One Piece, fans Baitul Maqdis dan umat Islam secara umum, monggo nanti disimak obrolannya tentang One Piece for Baitul Maqdis insya Allah. Sepekan ke depan lah nanti ada pengumumannya. Oke, mungkin hanya itu aja. Terima kasih Mas Faris. Mampir di Poporo ini, insya Allah netizen yang budiman sudah mulai tercerahkan dan ada satu yang benar-benar kita ambil pelajaran. Marilah kita nongkrong dan benar-benar kita membicarakan tentang Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis itu adalah obrolan tongkrongan, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Masya Allah, saya belajar banyak dari Mas Faris ini. Terima kasih Mas Faris, jazakallahu khairan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Aris dilanjutkan ngopinya. Podcast Pondok Roger. Top.